Jakarta di sini. Kita akan melanjutkan video turunan fungsi trigonometri bagian kedua. Hari ini kita akan membahas soal tipe 3 dan tipe 4. Contoh soal tipe 3 adalah bentuk fx sama dengan u dot v. Contoh yang pertama adalah tentukanlah turunan pertama dari fx sama dengan 3x kuadrat sin 2x min 5. Soal ini melibatkan fungsi perkalian. Jadi kita harus menentukan yang mana u, yang mana v. Misalkan yang ini u, maka yang ini jadi v. Seperti itu. Jadi kita tulis u sama dengan 3x kuadrat. Karena u-nya diketahui, maka kita cari u aksen. U aksen itu adalah turunan dari u. Turunan dari 3x kuadrat adalah 3 pangkat bawah ke depan, tulis x, pangkat kurang 1, 2 kurang 1, 1. Jadi u aksen sama dengan 6x. Kemudian v sama dengan sin 2x kurang 5. Kita cari v aksennya. Itu kan masih ingat kan caranya? Yang dalam kurung diturunin, dikali trigonometrinya diturunin. Turunan dari 2x kurang 5 adalah 2. Ya kan? Turunan 2x 2, turunan negatif 5 karena nggak ada x-nya 0 kan itu. Turunan sin adalah cos. Dapat v aksen. Kalian masih ingat kan kalau ada soal fx sama dengan u dot v, maka f aksen x sama dengan u aksen v plus v aksen u. Jadi f aksen x sama dengan u aksennya berapa? U aksennya 6x dot v nya berapa? V nya sin 2x kurang 5 tambah v aksennya berapa? 2 cos 2x kurang 5, u nya 3x kuadrat. Jadi sama dengan 6x dot sin 2x kurang 5 2 kali 3x kuadrat adalah 6x kuadrat cos 2x kurang 5. Jadi jawabannya seperti ini. Kita lanjut ke soal nomor 2. Tentukanlah nilai dari f aksen pi per 3 untuk fx sama dengan 2x cos 3x kurang pi per 2. Soalnya agak berbeda. Kalau tadi ditanya f aksen x saja, sekarang x-nya diganti dengan pi per 3. Yang ditanya f aksen pi per 3. Jadi caranya langkah pertama sama, tentukan yang mana u, yang mana v. Misalkan yang ini u, kemudian yang ini v. Boleh ditukar? Boleh. Kemudian kita tulis u-nya berapa? U sama dengan 2x. Kan itu sekalian saja kita cari u pi per 3-nya. U pi per 3 ini maksudnya ganti x-nya dengan pi per 3. Jadi 2 kali pi per 3 sama dengan 2 pi per 3. Kemudian kita cari u aksennya. Turunan dari 2x adalah kalau x-nya pangkat 1 diturunin kan hilang x-nya 2 saja. Terus kalau u aksen pi per 3-nya berapa? U aksen pi per 3 maksudnya ganti x-nya dengan pi per 3. Ya karena nggak punya x ya tulis aja 2 kan gitu. Nggak ada yang harus diganti. Kemudian v-nya sama dengan cos 3x min pi per 2. Kita cari v pi per 2, pi per 3-nya berapa? Kan yang diminta pi per 3 kan? F aksen pi per 3. Kita ganti, setiap ketemu x ganti dengan pi per 3, jadinya cos 3 kali pi per 3 kurang pi per 2. Jadinya sama dengan cos 3 kali pi per 3, 3-nya dicoret, jadi sisa pi. Jadi pi kurang pi per 2 sama dengan cos pi kurang pi per 2 ya pi per 2 kan, samakan penyebut.
Pi per 2 itu berapa? Ingat bahwa 1 pi radian itu 180. Jadi 180 derajat dibagi 2 sama dengan kan 90. Cos 90 itu berapa? Cos 90 adalah 0. Kemudian kita cari V aksennya. Turunan dari 3 cos 3x min pi per 2 berapa? Kan ingat kan caranya, yang pertama yang dalam kurung diturunin. Turunan dari 3x adalah 3, turunan dari pi per 2 adalah 0. Kan nggak punya x-nya, dianggap konstanta. Kemudian dikali turunan dari cos adalah negatif sin 3x kurang pi per 2. Ya sama, sekarang cari V aksen pi per 3 nya berapa? Sama dengan negatif 3 sin ganti x nya dengan pi per 3. Kan seperti itu. Tadi berapa dapat jawaban yang dalam kurungnya ketika x nya kita ganti dengan pi per 3? Kan tadi kita dapat jawaban 90 derajat ya. Berapa sin 90 derajat? Sin 90 derajat itu 1 kali negatif 3 ya, negatif 3. Barulah kita bisa menggunakan rumus F aksen X sama dengan U aksen dot V plus V aksen dot U. Ya, ingat kembali rumus turunan untuk fungsi perkalian. Tapi ya, karena yang ditanya F aksen pi per 3, jadi kita ganti X-nya dengan pi per 3. Jadi rumusnya menjadi F aksen pi per 3 sama dengan U aksen pi per 3 dikali V pi per 3 ditambah V aksen pi per 3 dikali U V per 3. Kan tinggal diganti-ganti aja yang berdasarkan informasi yang di atas. U aksen pi per 3 itu berapa? U aksen pi per 3 adalah 2. Kemudian V pi per 3 adalah 0. Kemudian V aksen pi per 3 adalah negatif 3. Kemudian U pi per 3 adalah 2 pi per 3. Jadi ini jawabannya berapa? 2 kali 0 kan 0. Ini kan pasti 0. 2 kali 0, 3 nya coret, jadinya kan negatif 1 kali 2 pi aja sisanya. Negatif 1 kali 2 pi, negatif 2 pi. Jadi jawabannya adalah negatif 2 pi. Selanjutnya kita ke tipe soal nomor 4, yaitu bentuk fx sama dengan u per v. Tadi kan bentuk perkalian, sekarang bentuk pembagian. Contoh soal yang pertama adalah tentukanlah turunan pertama dari fx sama dengan 6x per sin 4x kurang 3. Jadi cara jawabnya adalah pertama kita tentukan yang mana u, yang mana v. Yang di atas harus u, yang di bawah harus v. Jadi u-nya adalah 6x. Kita cari u aksennya berapa. Turunan dari 6x adalah 6. Kalau x-nya pangkat 1 diturunin hilang. Terus saya ulangi supaya kalian ingat. Kemudian v sama dengan sin 4x kurang 3. Turunannya v aksen sama dengan yang dalam kurung diturunin. Turunan 4x kurang 3 adalah 4. Sinnya diturunin jadi cos 4x kurang 3. Jadi V aksen sama dengan 4 cos 4x kurang 3. Kemudian kita gunakan rumus F aksen X sama dengan, apabila ketemu bentuk pembagian U per V, maka F aksen X sama dengan U aksen V kurang V aksen U per V kuadrat. Sama dengan U aksennya adalah 6, V-nya adalah sin 4x kurang 3, V aksennya adalah 4 cos 4x kurang 3, U-nya adalah 6x per V kuadrat sin kuadrat 4x kurang 3. Kan itu V-nya kan sin 4x kurang 3 isiin kuadrat.
sama dengan 4-nya dikali 6x sin 4x kurang 3, negatif 4 kali 6x negatif 24x cos 4x kurang 3 per sin kuadrat 4x kurang 3. Oke, ini selesai. Kita coba jawab soal nomor 2. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan sin x tambah cos x per sin x. Jadi sama, kita tentukan yang mana u, yang mana v, yang di atas u, yang di bawah v, sehingga u sama dengan sin x tambah cos x. Kita cari u aksennya. Turunan dari sin x adalah cos x, turunan dari cos x adalah negatif sin x. Kemudian kita cari v sama dengan sin x, sehingga v aksen sama dengan turunan sin x cos x. Gunakan rumus f aksen x sama dengan u aksen v kurang v aksen u per v kuadrat. Jadi f aksen x sama dengan u aksennya kita ganti dengan cos x kurang sin x, v nya kita ganti dengan sin x, v dikurang v aksennya kita ganti dengan cos x, u nya kita ganti dengan sin x tambah cos x per v kuadrat. Jadi sin kuadrat x ini kali distributif, sehingga jadinya adalah cos x kali sin x, cos x sin x, negatif sin x kali sin x, negatif sin kuadrat x, negatif cos x kali sin x, negatif cos x sin x, negatif cos x kali cos x, negatif cos kuadrat x per sin kuadrat x. Perhatikan bahwa cos x kurang cos x kan habis 0. Sedangkan ini sisanya apa? Sisanya negatif sin kuadrat x, negatif cos kuadrat x. Kan sama-sama punya negatif. Negatifnya kita keluarkan, negatif kurung buka. Karena negatifnya kita keluarkan kan jadinya sin kuadrat x. Karena negatifnya kita keluarkan kan jadinya plus cos kuadrat x. Kan diambil negatifnya gitu maksudnya. Per sin kuadrat x. Berapakah sin kuadrat x tambah cos kuadrat x? Itu kan identitas trigonometri. Sin kuadrat x tambah cos kuadrat x sama dengan 1. Jadi negatif 1 per sin kuadrat x. 1 per sin itu apa? Masih ingat nggak? 1 per sin adalah kosekan. Jadi 1 per sin kuadrat x bisa kita ganti dengan kosekan kuadrat x. Kosek kuadrat x. Oke, sekian video dari saya. Saksikan video yang lain di channel ini. Terima kasih.